Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai. Warahmatullahi. Bagaimana Pak Kiai, sehat? Alhamdulillah. Nah, Pak Kiai masih sehat. Alhamdulillah. Saya mohon maaf agak sedikit basah, tapi ini kan suara keren. Toh serak basah. Alhamdulillah masih basah keluar suara. Iya. Ada juga yang mau bersuara tapi sudah tidak bisa keluar. Nah, berarti kan masih alhamdulillah. Tapi dia serak tapi tidak basah. Ini suara yang serak basah. Iya. Tapi suaranya yang basah bukan kerongkongannya. Oh, karena kalau siap baru basah kerongkongan. Ya. Oh iya kalau kerongkongan yang basah tidak apa-apa. Asal jangan dibasahi dengan air. Jadi kita sudah siarannya Pak Kiai, alhamdulillah sudah ditangkap karena sudah di puncak. Iya. Sudah membahas kunut. Iya. Kalau sudah kunut berarti kunut itu dibilang Pak Kiai tanggal 16. 16 ya. Berarti 17. 17. Apa namanya? Turun Al-Quran. Turun Al-Quran. Oh iya. Jadi saya dengar cerita. Iya. Dulu saya masih belum jadi imam. Iya. Masih makmum. Iya, jadi kita imam desa atau jadi itu. Tapi teman-temanku imam di desa bilang begini. Dulu ayat itu Quran diturunkan ya, Quran diturunkan. Nah, itu katanya menurut kita ini makmum di kampung dengar bahwa Allah turunkan itu Al-Quran. Ada bilang tanggal 17, kita di kampung itu yang penting kita terima itu turun Al-Quran. Iya, turun Al-Quran. Tanggal 17 katakan ya. Tapi yang kita di kampung juga bilang 17 Ramadan. Iya. Itu ayat pertama turun apa lagi bunyinya? Iqra. Bacalah. Iya. Iqra. Ya. Tapi di dalam itu dibilang ulama, kiai, guru, katanya di waktu itu yang bawa siapa namanya malaikat Jibril. Iya. Dia bilang Iqra. Iya. Baca. Tapi sampai 3 kali Nabi. Iya. 3 kali Nabi itu. Karena pertama disuruh baca dia bilang ana akra. Saya tidak tahu membaca. Saya tidak tahu membaca. Iya. Nabi saja itu diberikan pelajaran oleh Allah untuk membaca Iqra saja 3 kali. Iya. 3 kali. Berarti kalau kita imam di desa ini, kalau kita mau belajar Quran itu berapa lama itu? Iya. Tapi perlu Pak Kiai jelaskan juga bahwa di waktu ayat pertama itu katanya berapa? 5 kah berapa ayat? Iya, 1 sampai 5. 5 nih, katanya 5. Dan itu Nabi dia pulang. Iya. Nabi dia pulang, baru katanya setelah dia pulang, dia gelisah apa segala macam. Istrinya, siapa namanya istrinya itu? Hadijah. Dia bilang, nanti kita pisah sama sepupuku. Iya. Siapa namanya? Waraka. Oh iya. Waraka bin Naufal. Ya. Jadi dia bilang, berarti memang dulu itu orang Islam masih belum terlalu banyak. Iya. Yang benarkan bahwa itu Iqra. Iya. Itu Waraka. Waraka, iya. Bagaimana kayak ya Iqra, iya. Jadi bagaimana dengan kita ini yang semuanya sudah serba canggih. Iya. Dan kalau begitu kita juga nantinya karena Allah memberikan pelajaran kepada Nabi lewat Jibril, Iqra-nya 3 kali. Iya. Berarti kalau kita belajar Al-Quran mulai tunggang langgang baca ayat tidak benar itu sampai sekarang ini juga kita jadi imam tapi biasa cuma masih salah-salah baca tarwih. Bagaimana kami Pak Kiai? Jadi pertama bahwa secara umum syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran
hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Apa itu artinya? Jadi memang pertama bahwa yang dipastikan bahwa Al-Quran itu pertama kali turun itu pada bulan Ramadan. Syahr Ramadan ladzi unzila fihil Quran. Nah, diturunkan untuk apa? Nah, hudal linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Menjadi petunjuk manusia. Bayyinatin minal huda wal furqan juga akan memberikan pembeda-pembeda apa dan seterusnya. Kemudian tadi karena Pak Imam sudah mengatakan sudah kunut nih kemarin. Berarti 16 itu. Nah, sekarang orang mengatakan malam tanggal 17 turun. Ini banyak versinya. Ada yang mengatakan yang pertama itu turun itu tanggal 17. Yang pertama turun itu tanggal 17. Tapi yang lainnya itu tidak selamanya hanya tanggal 17. Iya. Itu nih biasa kita dengar juga. Pak Kiai belum mohon maaf dulu. Itu dibilang apa? Quran itu turun itu 22 tahun. 3 bulan. 23 tahun. Ya, umumnya begitu. 22 tahun 22 bulan 22 hari. 22 tahun 22 bulan. 22 tahun 22 bulan 22 hari. Itulah beransur. Ada yang mengatakan pada tanggal 17 sekaligus turun dari Lauhil Mahfuz. Kemudian nanti diansurnya yang ke alam dunia dibawa oleh Nabi Jibril secara beransur. Berarti dari Lauhil Mahfuz ini versi apa? Pendapat. Ada yang bilang dari Lauhil Mahfuz. Satu kait turun dari Lauhil Mahfuz kemudian dicicit turun ke alam dunia. 30 juz. 30 juz sampai 114 surah. Nanti dicicil turun. Kenapa dicicil? Itu. Kenapa? Itu kan sudah ada dalam Mahfuz tidak satu kali. Jadi ternyata Al-Quran itu diturunkan terkadang itu adalah memberikan jawaban terhadap peristiwa dialami oleh Nabi. Itu milama turun. Karena biasanya kalau itu Al-Quran turun, ada persoalan yang dihadapi Nabi. Diturunkan petunjuknya. Iya. Atau ada kekeliruan yang dilakukan oleh Nabi, maka turun petunjuknya. Tidak seperti itu. Jadi ada yang merupakan petunjuk, ada juga sesuatu yang ditegur karena belum mungkin jelas. Terlalu jelas, maka ayat turun memperjelaskan kepada Nabi. Iya. Dan masih ada lagi kah? Artinya kemudian itu cara turunnya juga itu juga berbeda-beda diterima oleh Nabi. Makanya kadang dikatakan kadang Nabi itu kalau turun menggigil. Karena apa? Ada perintah tapi hanya seperti geringingan lonceng. Nanti langsung menjawab, apa maksudnya ini? Makanya itulah sehingga katakan turun secara beransur untuk menjawab persoalan-persoalan dihadapi oleh Nabi. Kalau dia dalam keadaan keliru atau hilaf untuk dibenarkan oleh Nabi. Makanya pernah Nabi tegur salah satunya pada saat ditanya oleh orang Quraisy. Lalu dia mengatakan besok saya jawab. Lalu ditegur oleh Allah. Dia katakan jangan wala takunna li syai'in fa'ilun dzalika gada illa ayyasha Allah. Jangan kamu mengatakan saya mengerjakan sebentar, saya mengerjakan besok, saya berangkat lusa kecuali mengucapkan insyaallah. Jadi salah satu di antaranya jangan bilang saya besok mau begini, saya mau lusa, saya mau bikin begini, saya berangkat saya nanti, mau ke sini, saya mau bilang saya akan begini, kecuali ada di belakangnya insyaallah. Iya. Tapi begini Pak Kiai, mohon maaf ini. Ini dibilang temanku toh. Besok ini kita ke Endrekang lah. Iya. Dia bilang insyaallah. Dia bilang kenapa tuh? Kan saya sudah bilang insyaallah. Dia bilang insyaallah itu memilih. Ini karena kekeliruan kita memaknai itu insyaallah, terutama di Indonesia.
Makanya kadang orang mengatakan insya Allahnya orang Arab beda dengan Indonesia. Oh insya Allahnya. Nah, kalau orang Arab mengatakan insya Allah ya berarti tergantung betul tinggal kehendak Allah apakah dia mengendaki atau tidak. Tapi kalau di Indonesia kadang dia mengatakan insya Allah, pada dia mengatakan hanya alasan supaya saya tidak mengecewakan. Iya, supaya dia kecewa. Pada dia sudah insya Allah, pada darinya saya tidak akan datang. Itu bedanya. Iya. Terus tadi proses turunnya Al-Quran tadi sudah 22 tahun 22 hari 3 bulan atau 2 bulan. Nah itu prosesnya. Nah kemudian itulah yang dikatakan bahwa pasti adalah bulan Ramadan. Tapi kemudian dikatakan 17 itu juga dikatakan sebagai atur. Yang pertama itulah yang diturunkan itu adalah surat ayat 1, Iqra bismillah. Nah, tadi Pak Imam mengatakan kenapa diulang-ulangi sampai 3 kali? Iya. Karena ada pikiran kita yang ajar, adakah guru yang mengalahkan kapasitasnya Allah? Kalau Allah mau pastikan dia berkehendak itu dia mau 1 kali saya kasih tahu, harus dia sudah tahu. Tapi ternyata banyak isyarat. Yang pertama bahwa berulang-ulangnya 3 kali. Maka dikatakan membaca itu juga jangan hanya sekali, baca terus. Nah, itu 1. Kemudian membaca itu ternyata tidak hanya 1 macam. Ada membaca yang sekedar untuk tahu, tapi juga harus direnungkan itu hasil bacaan. Hasil bacaan harus dipahami, hasil bacaan harus diamalkan. Iya. Nah sekarang kan kadang ada yang kalau anak-anak di kampung saya, kadang dianggap main. Dia katakan kan dulu kalau anak-anak mengaji itu ada namanya dimulai dari Quran kecil. Nah karena itu juz amma dulu. Jadi alif ba ta, kemudian kalau sudah pintar mengaji itu sudah masuk amma. Juz amma dulu. Bahkan dimulai dari Qul a'udzu birabbin nas. Ada pindah ke Al-Falaq. Nah itu cara mengaji, sistem mengaji dulu. Nah kalau sudah selesai itu amma ditanya, bagaimana bacamu nak? Dia bilang saya sudah tamat Quran kecil. Selesai juz 30 itu kalau begitu. Quran kecil. Berarti dia sudah juz 30. 30. Nah pindah di surah yang pertama surah Al-Baqarah. Proses membaca itu untuk mengetahui. Tapi setelah sudah lancar, malah dulu Pak Imam kalau tidak belajar mengaji dulu tidak jadi imam. Nah, kalau sudah jadi imam ya sudah dia harus baca bagus, dia harus baca mahir karena dia mimpin. Kemudian harus dilakukan, diamalkan. Nah, jangan seperti anak-anak ditanya. Jadi kamu ngajinya sekarang? Alhamdulillah Pak, sudah tamat Quran kecil, sudah tamat Quran besar. Jadi apalagi yang ketiga? Masih kurang ngajar juga. Berarti dia tidak amalkan. Jadi dia hanya baca, tapi dia tidak amalkan. Nah itu, jadi itulah proses turunkannya Al-Quran. Sekarang ini kita masih bicara Al-Quran ini. Iya. Dibilang itu Pak Imam, dia tanya begini, coba bertanyakan itu Pak Kiai. Saya bilang apa itu? Itu Al-Quran turun. Itu semua sudah selesai. Tapi 30 juz. Itu 30 juz itu mulai dari apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah, ya. Sampai kepada An-Nas. Ya. Itu ada semua bismillahnya. Iya. Apa di surat apa namanya? Surat apa? Ada bismillahnya kecuali 1. Apa itu? Surat Taubah. Itu nih. Ya. Dibilang Pak Imam, coba tanya Pak Kiai itu, kenapa At-Taubah tidak ada bismillahnya? Ya. Jadi surah At-Taubah tidak pakai basmalah karena ada berapa pendapat, ada berapa alasannya. Salah satunya ternyata bahwa surah At-Taubah itu ditujukan kepada orang kafir. Kemudian itu dia menceritakan tentang orang-orang munafik yang jauh dari rahmat Allah. Sehingga tidak pantas untuk dimuliakan dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan kerahmatan Allah itu, yang maha pengasih lagi rahmat barakah. Ya. Berarti ini kena untuk orang munafik. Orang kafir dan menceritakan tentang orang munafik. Alasannya mengatakan itu tidak ditulis basmalahnya. Nah itu alasan yang pertama. Jadi tunggu dulu Pak Kiai. Iya. Jadi kalau begitu kita baca itu surat At-Taubah
apa nama kita udus saja apa nama Iya. Jadi ada tata cara membacanya. Ada yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tapi harus langsung dengan bara'atun. Oh jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim bara'atun. Ada yang mengatakan cara bacanya begitu. Harus begitu. Tapi ada juga mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, berhenti dulu sekitar 2 detik baru sambung bara'atun. Oh. Jadi ada karena ini ayat ini turun. Ya. Peruntukannya itu lebih berat ke orang yang bukan yang beriman. Ya. Maka tidak dicantumkan bismillah. Karena bismillah itu ada menandakan kerahmatan dan rahim. Ya. Berarti tidak pantas di saya dan di rahmat sehingga. Jadi kalau begitu orang yang kurang di sini maka dia kalau kita penjelasan Pak Kiai orang yang kurang yang tidak terlalu imannya berarti dia kurang mendapat rahman dan rahim dari Allah itu. Ya. Kalau begitu maka tadi itu penjelasannya Pak Kiai. 2 versi baca di surah ini. Ya. Pertama tadi apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lanjut baca bara'atun. Tapi kalau ada yang dulu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jeda dulu baru bara'at. Oh iya. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua itu pada Khalifah Umar para sahabat berselisih pendapat tentang surah Taubah. Ada sahabat menganggap bahwa dia bahagian dari surah Al-Anfal. Oh sebelumnya? Iya sebelumnya. Nah Al-Anfal kan itu kemudian disusul dengan surah At-Taubah. Jadi dia itu masih satu. Dianggap satu kesatuan. Makanya tidak perlu ada basmalahnya. Nah tapi sebagian sahabat mengatakan itu lain, terpisah. Nah Umar bin Khattab mengambil jalan tengah supaya kedua yang berselisih pendapat itu tidak ada yang keberatan. Nah jalan tengah apa dengan tidak ditulis basmalah sehingga dikatakan bahwa itu bahagian daripada surah Al-Anfal. Makanya itulah pendapat sahabat yang mengatakan bahagian dari surah Al-Anfal yang mengatakan tidak ada basmalah. Yang kedua yang mengatakan juga lain itu tidak tersinggung dan dia menerima karena kenapa? Itu tetap beda namanya, berarti lain surahnya. Nah, jadi itu pendapat yang kedua dikatakan bahwa tidak ditulis karena dianggap sebagai bagian dari surat Al-Anfal. Nah, itu. Nah, kemudian masih ada alasan yang ketiga. Bahwa itu kan perjanjian. Biasanya orang Arab jahiliyah kalau melakukan perjanjian itu mengirim surat dulu. Surat yang dikirim itu tidak ada basmalahnya. Nah ternyata surah Taubah ini itu juga semacam perjanjian. Bahkan dikatakan Nabi mengutus Ali untuk melakukan perjanjian dengan orang Quraisy. Makanya surah itu karena tidak ada basmalah kan ini juga tidak ditulis basmalahnya. Oh iya. Itu yang difahami oleh sahabat-sahabat dulu sehingga tidak ada basmalah. Iya. Tapi uzurnya juga itu kan ada versi lain. Bahwa memulai surah Al-Baqarah itu ada juga kita ucapkan. Ya makanya ada Quran dulu itu kan ada tulisan di pinggir itu. Nah itu yang dibaca baru mulai surah Taubah. A'udzubillahi minan nari wa min syarril kuffari wa minal ghadabil jabbari al-izzatu lillahi wa lirrasuli wa lil mu'minin. Nah, itulah yang kita baca baru membaca bara'atun. Dan ternyata itu juga merupakan sekaligus doa. A'udzubillahi minan nari, memohon kepada Allah supaya kita terhindar dari api neraka. Wa min syarril kuffar, kebencian orang kafir. Jadi begini. Kita doa tadi untuk menjauhkan diri api neraka. Iya. Tapi saya mau pulang berdoa untuk makan sahur. Jadi saya pulang dulu makan sahur. Nanti baru disambung. Nikmat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.